Selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita akan menyaksikan ujian skripsi atau ujian meja hijau untuk saudara Evan Christmas Dongoran. Kiranya melalui proses sidang skripsi ini yang akan diuji oleh Pendeta Dr. Jan Jahaman Damanik dan Mary Lina Ginting MSTO, maka saudara Evan akan semakin mampu mempertahankan skripsinya ke masa depan dan menjadi karya yang akan dilakukannya untuk membangun pelayanannya dan gereja di KPA ke depan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada pagi ini kami bertemu kembali dalam rangka menghadapi proses ujian skripsi atas nama Evan Dongoran. Dia telah bekerja dengan susah payah untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, karena Tuhan menolongnya untuk memberikan argumentasi dan pertanggungjawabannya secara ilmiah di hadapan para dosen penguji. Berkati para dosen penguji, Bapak Pendeta Dr. JJD Demanik dan Pendeta Mary Ulina Ginting, sehingga semua proses ujian ini akan menambah kesempurnaan karya ilmiah ini. Kami serahkan pertemuan kami dari awal hingga akhirnya sehingga berjalan dengan baik. Amin. Jadi Bapak Ibu dosen, saya sebagai moderator dan sekaligus menjadi pembimbing dari saudara Evan telah melakukan proses pembimbingan atas judul skripsi yang saya baca tadi, pergilah dan jadikanlah. Karena itu kami akan berikan kesempatan kepada saudara Evan untuk menyampaikan isi ringkas dari skripsinya. Silakan untuk Evan dalam waktu 5-7 menit. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak dosen kami, Pak Ramli Harahap, telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan deskripsi tentang skripsi saya ini. Selamat siang Bapak Ibu Moderator dan dosen penguji saya saat ini yang hendak membantu saya dalam menyempurnakan hasil skripsi saya ini menuju ke arah yang lebih baik dan lebih tajam lagi Bapak Ibu. Dalam hal ini saya mengangkat judul skripsi saya dengan judul Pergilah dan Jadikanlah, yang arah penulisannya diperhadapkan kepada semangat pekabaran Injil keluar yang ada di GKPA sebagai instansi yang saya teliti. Judul ini saya angkat bertolak dari masih banyaknya orang ataupun pihak dari gereja yang memahami bahwa pekabaran Injil keluar dan menjadikan murid adalah sesuatu yang tidak terlalu penting untuk dilakukan atau bahkan membawanya kepada pemahaman bisa atau tidak perlu dilakukan. Gereja seakan memberikan fokusnya secara penuh untuk kepentingan dalam gereja tanpa mempersiapkan bahwa Injil harus diberitakan keluar gereja oleh gereja itu sendiri. Banyak faktor Bapak Ibu ataupun alasan sehingga pekabaran Injil keluar tidak dilakukan oleh gereja. Seperti urusan di dalam gereja masih banyak, iman jemaat yang belum tumbuh, dan lain sebagainya, sehingga gereja tidak melakukan pekabaran Injil. Gereja seakan lupa Bapak Ibu bahwa gereja hadir karena penginjilan dan gereja hadir untuk memberitakan Injil kepada dunia. Ditambah lagi alasan bahwa pekabaran Injil tidak lagi relevan untuk dilakukan dalam konteks sekarang karena telah banyak orang yang telah memiliki agama dan mereka nyaman dengan kondisi itu. Namun melalui tulisan ini, hal itu sebenarnya adalah bahwa pekabaran Injil tidak dibungkus dengan hal agama, namun iman kepada Kristus Yesus yang diberitakan kepada semua orang sebagai kabar sukacita. Bapak Ibu, pekabaran Injil tidak hendak mengganti agama orang kepada agama Kristen, sebab pekabaran Injil memberitakan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, bukan memberitakan agama Kristen agar mereka selamat. Juga di dalam pemberitaan Injil, orang yang mendengar Injil itu diperhadapkan kepada untuk menerima ataupun berhak untuk menolak Injil itu secara bebas dan mutlak, sebab tidak ada paksaan di dalamnya. Sehingga dengan jelaslah Bapak Ibu bahwa pekabaran Injil tidak bermaksud mengganti agama orang lain agar bisa menjadi Kristen. Melalui hal ini juga saya mencoba memperhadapkan judul saya ini kepada gereja Kristen Protestan Angola
sebagai wadah penelitian saya sekaligus asal gereja saya dengan sifatnya yang akademis dan misiologis dan bertujuan untuk pengembangan semangat pekabaran Injil di gereja, terkhusus dalam hal ini GKPA. Untuk mempermudah saya merancang dan melakukan penulisan skripsi ini, saya menuliskan rumusan masalah yang menjadi pokok persoalan mengapa di GKPA semangat pekabaran Injilnya seakan kendur. Hal ini dirumuskan setelah sebelumnya ditemukan informasi bahwa GKPA belum melakukan pekabaran Injil keluar sebagai hal yang intens dan belum melaksanakan rancangan-rancangan yang sebelumnya telah dirancangkan di literatur GKPA. Informasi ini bagi penulis sebelumnya masih bersifat a priori atau kesimpulan sementara sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam kemudian. Rumusan pokok itu didukung juga dengan rumusan masalah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu hendak menemukan faktor penghambat mengapa GKPA belum pergi dan menjadikan. Dan juga akan ditemukan usaha apa yang hendak dilakukan agar GKPA nantinya dapat merealisasikan amanat pergi dan jadikanlah. Selanjutnya saya menentukan metode penelitian yang akan saya gunakan untuk mempermudah sekaligus mempertajam penulisan saya ini, yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan penggalian terhadap informasi-informasi di buku-buku, literatur GKPA, artikel, dan juga melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang erat hubungannya dengan judul skripsi saya. Setelah dilakukan penggalian informasi, saya mengolah data-data yang nantinya merujuk kepada kesimpulan terhadap semangat pekabaran Injil di GKPA. Dan ternyata kesimpulan dari pengolahan data itu ditemukan bahwa GKPA belum melakukan pergi dan jadikanlah secara intens sesuai dengan rancangan-rancangan yang dituliskan oleh GKPA itu sendiri di dalam literaturnya. Juga ditemukan Bapak Ibu faktor-faktor penghambatnya sehingga tidak dilakukan amanat pergi dan jadikanlah. Yang dalam penemuan ini ternyata sifatnya bersifat internal dan eksternal. Setelah ditemukan penghambatnya, perlu juga menurut penulis dilakukan usaha untuk dilakukan agar perealisasian rancangan literatur GKPA bisa dilaksanakan. Dalam hal ini usaha ini juga dirancang dengan usaha yang sifatnya eksternal dan internal, seperti penghambat, yaitu internal dan eksternalnya tadi. Memang pekabaran Injil keluar ini Bapak Ibu menjadi sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Sebab pasti banyak tantangan-tantangan yang akan diterima oleh pekabaran Injil, baik itu perorangan maupun gereja itu sendiri. Namun gereja tidak berjalan sendiri untuk melakukan pekabaran Injil, karena Dia yang mengutus pasti memperlengkapi utusannya dalam penyertaannya. Setelah tulisan ini selesai Bapak Ibu, saya juga berharap di dalam kerja keras saya sebagai penulis, tulisan ini mampu menjawab pergumulan yang ada di gereja, terkhusus di GKPA, dalam perealisasian amanat pergi dan jadikanlah. Sebab gereja hadir karena pekabaran Injil, dan gereja hadir untuk melakukan pekabaran Injil kepada dunia. Mungkin itu saja kepada Bapak Moderator yang dapat saya sampaikan untuk mempersingkat hal-hal inti daripada judul skripsi saya tentang pergilah dan jadikanlah. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Evan. Waktunya pas 6 menit. Terima kasih atas pemaparannya. Dan untuk lebih mempertajam dalam rangka penyempurnaan karya ilmiah ini, kami serahkan kepada dosen penguji pertama, kepada Bapak Dr. Pendeta Dr. Jan Jahaman Damanik. Waktunya sekitar 25 menit dari sekarang. Terima kasih. Selamat, Bang. Mic-nya belum hidup. Pak Pendeta. Iya. Ada beberapa yang mungkin perlu kita diskusikan. Pertama tentang konsep pekabaran Injil itu. Apakah konsep pekabaran Injil itu masih identik dengan konsep PI pada zaman Zending, diakola, yaitu melakukan konversi atau menobatkan orang
untuk masuk ke dalam gereja, bahkan memperkenalkan budaya luar Barat. Sebab pada zaman Zending kita ketahui agama Kristen itu masuk juga dengan peradaban Barat, ya. Sehingga orang Kristen sekaligus juga dibaratkan, ya, dibaratkan. Akibatnya warisan-warisan tradisional dari leluhur kita seperti kearifan lokal di bidang seni, di bidang adat, olahraga, itu tidak tampak lagi. Ya, kalau sekarang ini mungkin sudah mulai muncul. Nah, menurut Evan, apakah wawasan penginjilan zaman Zending masih relevan diterapkan oleh GKPA pada konteks sekarang ini? Silakan, Evan. Oke, terima kasih kepada Pak Janda Manik tentang pertanyaannya, apakah konteks dalam Zending dahulu masih relevan untuk dilakukan dalam konteks GKPA pada saat ini? Nah, menurut saya Bapak, konteks Zending dalam hal semangatnya perlu terus diterapkan. Tetapi kalau misalnya konsep Zending dalam hal mempertobatkan seperti Bapak bilang tadi, apakah masih sesuai untuk dilakukan mempertobatkan orang ke dalam gereja untuk memperkenalkan budaya Barat? Menurut saya pribadi itu tidak lagi relevan. Tetapi untuk memperkenalkan Kristus. Nah, di dalam penulisan saya juga Bapak ada ditemukan hal-hal untuk dilakukan dalam konteks sekarang ini yang bisa dilakukan dalam hal pergi dan jadikanlah, yaitu bahwa perlu hospitalitas dalam hal pekabaran Injil dan juga tidak mengubah iman mereka Bapak. Nah, kalau misalnya dalam konteks Zending dulu mempertobatkan untuk ke gereja baru bisa dibilang pekabaran Injil, dalam konteks GKPA sekarang yang dilingkupi kemajemukan itu tidak lagi relevan. Tetapi dalam konteks semangatnya itu perlu dan masih perlu dilakukan oleh GKPA tanpa mengubah imannya, tetapi memperkenalkan mereka kepada Kristus melalui pekabaran Injil. Mereka menerima atau menolak itu merupakan suatu hal yang mutlak dan kebebasan daripada orang yang diberitakan Injil tadi, Bapak. Maaf Pak, mic Bapak Pak. Semangat atau roh PI itu harus tetap dihidupkan. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah kita. Bagaimana kita mendesain semangat itu di mana kita bisa menghadirkan Yesus itu tanpa harus mengubah kepercayaan orang lain. Di sini gagasan-gagasan seperti apa yang idealnya dilakukan oleh gereja, termasuk GKPA pada saat ini, terutama ya, GKPA dilingkungi oleh pengaruh-pengaruh agama saudara kita, sehingga wajah Kristen itu wajah hospitalitas dia, ya. bukan wajah penjajah, wajah yang menekan, wajah ini dan sebagainya. Kira-kira menurut Evan, bagaimana kita mendesain itu, semangatnya itu? Apakah kau lihat gereja sekarang sudah semakin redup, tidak menggagas terobosan-terobosan di bidang PI dengan bungkusan-bungkusan yang tidak menghilangkan makna penginjilan, tapi mereka secara langsung berjumpa dengan Yesus. Nah, di sini masalah kita. Bagaimana kita bisa menerapkan itu, Evan? Coba kalau pikiran. Oke, terima kasih Bapak yang telah mempertajam lagi pertanyaannya. Nah, di dalam bab 4 halaman 116 dan juga 126 Pak, 123 dan 126 di situ merupakan
hal ataupun relevansi yang perlu kita terapkan tentang pergi dan jadikanlah ini menurut saya Bapak. Seperti pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kita mendesain agar pekabaran Injil pergi dan jadikanlah ini bisa kita lakukan dalam konteks sekarang. Misalnya, melalui pendekatan-pendekatan seperti yang Bapak bilang tadi, hospitalitas itu perlu dan juga harus kita kreasikan secara desain itu mereka bisa melihat Kristus ada dalam hospitalitas itu. Itu sudah saya jelaskan dan juga dalam hal menumbuhkan iman mereka, Pak. Nah, ketika kita melakukan pergaulan dengan mereka, khususnya GKPA pada saat ini, GKPA berada dalam ruang lingkup kemajemukan dan sangat erat hubungannya dengan berbagai hal dalam perbedaan kekristenan. Tetapi poin pentingnya adalah GKPA telah berhasil untuk melakukan pergaulan itu. Berhasil untuk mempererat hubungan itu dalam hal budaya dan juga adatnya. Nah, menurut saya pribadi ketika Bapak mempertanyakan itu, GKPA seharusnya tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam untuk dalam staf ataupun dalam tangga perkenalan itu sendiri. Dalam hal keramahan itu sendiri. GKPA ataupun gereja secara umum harus berani untuk memberitakan Injil, harus berani untuk memberitakan Yesus dalam keramah tamahan itu tadi. Dengan cara apa? Tanpa mengubah iman mereka. Injil itu harus diberitakan seperti di halaman 126. Injil itu harus diberitakan tanpa membawa mereka kepada pemahaman kalian harus Kristen sehingga kalian akan selamat. Atau mungkin bahasanya kalian harus Kristen baru itu dikatakan pekabaran Injil. Tidak, tetapi mengubah iman, menumbuhkan iman mereka tanpa mengubah identitasnya. Itulah Bapak yang saya maksud dalam hal ini, bagaimana relevansi ataupun bagaimana gereja seharusnya mendesain bagi perkabaran Injil, pergi dan jadikanlah itu dalam konteks sekarang, khususnya di ruang lingkup kemajemukan, yaitu tanpa mengubah agamanya, tanpa membawa kepada menjudge mereka salah kita benar, dan tanpa membawa mereka ke pemahaman kalian tidak akan selamat tanpa Kristen, tetapi adalah melalui keramah-tamahan, hospitalitas, dan tanpa mengubah iman mereka, namun menumbuhkan iman mereka kepada Kristus melalui pengenalan, pekabaran Injil. Itulah yang perlu dilakukan oleh gereja pada saat ini, tanpa ada paksaan seperti zaman kolonial. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Jadi apa yang sudah dilakukan di KPA kalau begitu sejauh ini? Sejauh ini Bapak yang dilakukan oleh GKPA melalui wawancara yang mendalam yang saya lakukan, baik itu dari pengurus tim pekabaran Injil Angkola, Deporus maupun Biro 3 yang membidangi Injil, GKPA pada saat ini masih berusaha untuk membangun gereja, menambahkan gereja. Iya Pak, secara kuantitas melalui perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan Pak. Itu jawaban yang saya dapat melalui wawancara yang mendalam dari pihak yang berhubungan dengan judul saya Bapak. Jadi melalui skripsi ini, pesan apa yang mau kau sampaikan kepada GKPA khususnya? Kalau Bapak mengatakan itu, saya menjawab pesan yang saya sampaikan untuk GKPA pada saat ini, melangkah melalui keramah-tamahannya kepada kemajemukan, berani untuk memberitakan Injil kepada orang di luar agama, atau bahkan kepada orang yang di dalam agama pun harus berani. Seperti itu Bapak. Harus berani apa? Harus berani? Harus berani memberitakan Injil tadi Bapak. Dan nah itu berani memberitakan Injil. Bagaimana kau mengimplementasikan itu dalam konteks sekarang? Apakah kau lihat GKPA kurang berani memberitakan itu? Sekarang ini kau lihat? Kalau sekarang ini melalui pandangan saya dan juga melalui wawancara dari pihak-pihak tadi Bapak, mereka masih mengatakan GKPA sampai saat ini belum berani Bapak. Belum berani atau masih belum maksimal? Beda itu ya? Iya Pak. Beda itu. Nah, tapi belum maksimal. Kalau saya pikir GKPA berani kok, berani GKPA. Cuman mungkin belum maksimal metode PI-nya seperti yang kau sebut tadi, yang tidak menimbulkan wajah yang sangar, wajah yang kejam dan sebagainya. Nah, mungkin begitu. Jangan kau katakan nggak berani. Ya, aku aja tersinggung dengar itu. Tapi kalau katakan tadi belum maksimal, tetap masih dalam proses karena zaman ini terus berubah.
Contoh, GKPA sekarang hidup di tengah konteks teknologi. Semua serba digital. 4.0, bahkan 5.0 itu sekarang ini. Kalau metode penginjilan tidak mengikuti perkembangan zaman saat ini, sudah ditinggalkan orang gereja. Kan begitu. Zaman Zending kan teknologi belum begitu canggih. Tapi sekarang, terutama dengan perkembangan ilmu komunikasi, wah, semua sudah bisa dijangkau. Apakah Evan masih mau bertahan dengan cara-cara konvensional seperti zaman dulu? Tidakkah Evan menawarkan bagaimana supaya kegiatan PI itu dikemas sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi pada saat ini? Kalau gereja jauh dari teknologi, gereja akan ditinggalkan. Nggak bisa lagi dengan cara pendekatan door to door atau pribadi-pribadi zaman Zending. Nggak bisa lagi. Sedangkan sekarang aja bar minggu sudah di rumah, nggak gereja lagi. Pembinaan pun sudah pakai Zoom atau Google Meet. Apakah Evan tidak melihat sampai ke sana, Evan? Coba. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Evan juga melihat, Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, apakah ada usaha ataupun apakah ada hal yang memanfaatkan teknologi pada saat ini? Di sini juga Evan juga jelaskan Bapak di dalam skripsi Evan ini bahwa pemuda ataupun gereja pada saat ini perlu memanfaatkan teknologi. Perlu, karena sebagian besar orang pada saat ini, khususnya dalam konteks pandemik ini, secara minimalisir atau secara maksimal nanti kemudian lebih luas, gereja dunia sangat memerlukan teknologi dan sangat berinteraksi maksimal dengan teknologi itu sendiri. Sehingga pemuda dalam hal ini, khususnya gereja, harus memanfaatkan teknologi itu. Dan melalui pekabaran Injil ini juga Bapak, perlu pekabaran Injil secara digital. Perlu, bukan hanya secara yang Bapak bilang tadi juga, secara perorangan kita jumpai, pergi, dan juga yang lainnya. Bukan. Tetapi melalui itu juga, melalui digital dan juga melalui kegiatan langsung untuk menjumpai, hal itu masih sangat relevan dilakukan dan tidak ketinggalan zaman. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Nah, makanya tema-tema seperti itu sebenarnya yang lebih menantang, yang mungkin bisa dipertajam lagi ke depan. Penginjilan online ya, penginjilan online. Karena memang begitulah tuntutan zamannya sekarang. Ya, apakah nanti kau kaitkan juga ke sana nanti? Ya, kita lihat nanti lah ya. Tapi saya pikir itu juga perlu dipertimbangkan. Terus apa yang kau maksud pekabaran Injil keluar? Apa pengertiannya itu keluar? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Yang Evan maksud tentang pekabaran Injil keluar, yaitu pergi sambil memberitakan Injil Bapak. Jadi pengertian pergi keluar ini tidak hanya kita pergi berangkat dari gereja keluar tanpa melakukan apa-apa dan itu bisa disebut pekabaran Injil, bukan Pak. Tetapi kita berangkat dari tempat kita, regional kita, pergi ke regional asing ataupun ke suku bangsa ataupun bahkan dari zona nyaman kita untuk pergi keluar memberitakan Injil, itulah yang disebut pergi dan juga pergi keluar tadi Bapak. Jadi istilah pergi keluar itu tidak hanya pengertiannya pergi dari daerahnya ke daerah lain tanpa melakukan apa-apa, bukan. Tetapi pergi ke daerah lain dengan rancangan-rancangan ataupun strategi-strategi yang dilakukan sebelumnya dan sambil memberitakan Injil Bapak. Itu yang Evan maksud tentang pergi keluar ini Pak. Jadi sudah sejauh mana GKPA melakukan PI keluar itu? Seperti yang Evan katakan tadi Bapak, GKPA melalui wawancara mendalam yang Evan lakukan, GKPA pada saat ini masih mengumpulkan orang-orang yang notabene adalah agama Kristen dan kemudian membangun persekutuan dan harapannya berdiri gereja. Itu melalui hasil wawancara penelitian yang Evan lakukan Pak. Apakah tidak ada pos PI
yang dilayani oleh GKPA, entah orang-orang suku yang masih menganut agama lama, nggak ada pos-pos PI GKPA? Kalau Bapak tanyakan tentang pos-pos PI GKPA, sampai sekarang GKPA memiliki pos-pos PI, Pak. Tetapi Berarti ada. Kalau yang Bapak bilang pos-pos PI-nya tentang yang isinya agama-agama asing ataupun yang belum memiliki agama, GKPA belum memilikinya, Pak. Tetapi pos PI itu GKPA berisikan tentang orang-orang Kristen ataupun yang belum dilayani dari gereja lain, dikumpulkan dan juga dibangun peribadahan di situ, Pak. Seperti apa misalnya? Seperti bukan mengapakan GKPS misalnya, penginjilan ke suku anak dalam Jambi. Ada juga orang yang gereja-gereja lain yang ikut serta. Ada yang ke Papua, Sulawesi. GKPA belum punya terobosan seperti itu? Kalau dalam rancangannya GKPA memiliki, Pak. Tetapi dalam hal ini GKPA belum pada waktunya untuk dapat merealisasikannya, Pak. Harapannya GKPA memiliki harapan akan itu, Pak, untuk memberitakan Injil ke sana. Tidak dipungkiri GKPA memiliki rancangan itu, tapi dalam hal perealisasiannya sampai saat ini belum ke tahap perealisasiannya, Pak. Jadi apalah Evan harapanmu GKPA ke depan untuk perkabaran Injil ini? Harapan saya pribadi, Pak, kalau Bapak katakan GKPA melangkah lebih jauh lagi, Pak. Seperti yang melalui wawancara tadi, memakai pemuda-pemudanya untuk mempersiapkan secara teknologi dan memiliki hal-hal untuk pergi keluar GKPA. Dalam hal ini ke suku-suku ataupun ke daerah-daerah yang belum memiliki agama atau bahkan telah memiliki agama, seperti halnya kemajemukan yang dimiliki GKPA pada saat ini, Bapak. Baik, makasih. Itu dari Pak saya, Pak Arahap. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak JJD. Waktunya pas 18 menit ya. Terima kasih atas masukannya. Nanti Evan akan tentu akan semakin memperbaiki ya masukan-masukan dan akan memperbaiki dari pertanyaan-pertanyaan Pak JJD tadi. Oke, waktu selanjutnya kami berikan kepada Ibu Pendeta Mary Ibu. Silakan Bu, 20-20 menit dari sekarang. Evan, yang pertama penulisan kamu sudah oke. Nampak kali ya, dosen pembimbing kamu orangnya kritis memperhatikan sistematika penulisan dan cara penulisan. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Oke. Evan, saya mau tanya dulu. Apa sebenarnya pokok permasalahan pekabaran Injil di GKPA? Sehingga kamu tertarik untuk menulis ini. Terima kasih, Ibu. Sebenarnya sejarah penulisan ini seperti yang saya sampaikan dalam penjelasan tadi, Bu. Informasi ini belum saya temukan sebelum saya menggali. Itu saya temukan di salah satu tim yang ada di kampus juga, namanya Salam Kasih. Saya bingung kenapa sih GKPA selalu didoakan gitu. Saya bingung kenapa GKPA selalu dibawa ke doa untuk GKPA pergi memberitakan Injil. Apa sih sebenarnya yang terjadi di GKPA? Seperti itu, Bu. Terus dalam perkuliahan juga secara mendalam tentang misi, saya memperhadapkannya ke GKPA. Nah, setelah itu saya juga menemukan informasi bahwa GKPA ternyata belum keluar untuk memberitakan Injil kepada suku-suku. Memang secara sejarah GKPA pernah, Ibu, dalam pergi keluar. GKPA orang Angkola asli pernah melakukan pekabaran Injil. Namun sekarang GKPA untuk pergi keluar memberitakan Injil ke suku-suku seakan meredup semangatnya. Nah, itulah yang membawa saya, Ibu, untuk menuliskan kembali bahwa sejarah yang dulu yang pernah dikerjakan oleh orang Angkola asli untuk pergi sambil memberitakan Injil dan menjadikan murid, itu masih perlu dilakukan dan sangat relevan untuk dilakukan pada konteks sekarang, Ibu. Itu saja, Bu. Ya, oke. GKPA belum keluar yang memberitakan Injil. Dari mana kamu tahu GKPA belum keluar memberitakan Injil? Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Secara melalui penelitian yang saya lakukan, baik itu secara wawancara yang mendalam
dari pihak-pihak yang berurusan dengan judul saya, semuanya mengatakan demikian, Ibu. Bahkan mereka mengatakan bahwa GKPA pada saat ini kurang untuk memiliki perutus ataupun untuk memiliki utusan yang dipersiapkan untuk pergi memberitakan Injil tadi, Bu. GKPA pada saat ini kalau diusung untuk diutus, mereka seakan-akan nyaman ataupun seakan-akan ingin di jemaat. Itu bukan jawaban saya, Bu, tapi jawaban daripada pewawancara yang saya wawancarai. GKPA pada saat ini konteksnya masih perlu untuk mengurusi jemaat dan belum siap untuk pergi keluar, apalagi menjangkau orang-orang yang tidak memiliki agama, Ibu. Oke. Menurut Evan, keberhasilan sebuah penginjilan itu ditentukan oleh apa? Apakah dengan banyaknya jumlah orang, artinya semakin bertambah jumlah jemaat GKPA dan gereja dibangun-bangun di sana sini, itukah kriteria keberhasilan sebuah penginjilan? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Menurut Evan pribadi tidak, Ibu. Dan juga itu Evan tegaskan di dalam skripsi Evan bahwa kesuksesan ataupun keberhasilan daripada pekabaran Injil keluar ini tidak ditentukan secara kuantitas, tetapi ditentukan secara kualitas. Dan itu Evan tuliskan dalam juga judulnya di halaman 126 tentang menumbuhkan iman tanpa memaksa mengubah. Maksudnya, Ibu, kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak memiliki agama Kristen atau bahkan orang-orang yang tidak memiliki agama tanpa mengubah iman mereka. Tetapi yang kita ubah apanya? Percaya kepada Kristus dan mengenal dengan benar tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Dan dalam tulisan Evan ini juga, Evan mencantumkan hasil kinerja daripada beberapa pekabar Injil, bahwa mereka telah membaptis, telah memberitakan Injil kepada orang di luar kekristenan, dan mereka percaya kepada Kristus tanpa mengubah agama mereka, Ibu. Itulah kesuksesan, dan menurut Evan itulah yang harus dipandang dalam pekabaran Injil, yaitu kualitas bukan kuantitasnya, Ibu. Ya, tadi kamu bilang mereka membaptis tanpa mengubah agama mereka. Iya, Maksudnya Ibu. gimana sih? Mereka membaptis tapi agama nggak berubah. Mereka dalam pembaptisan itu, mereka merelakan diri mereka untuk dibaptis dalam hal percaya utuh kepada Kristus, Ibu. Tetapi bajunya itu tetap, dalam hal bajunya itu agamanya, identitasnya tetap agama mereka asal, yaitu tanda petik Islam dalam hal ini, Bu. Mereka tetap Islam, tetapi iman mereka sudah kepada Kristus, Ibu. Itulah maksud saya tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, saya melihat skripsi kamu, Evan, ya. Karena konteks GKPA dan Indonesia adalah multikultural, ya tentu apa yang seperti kata Pak Jejiri katakan, pekabaran Injil model jending itu kurang tepat untuk sekarang. Bagaimana kita harus dengan semangat mengubah mereka, jumlah gereja, jumlah anggota jemaat semakin bertambah, kita mengatakan itu adalah sebuah keberhasilan seperti itu. Nah, kalau saya melihat skripsi kamu, di satu sisi saya melihat tulisan kamu masih ada yang eksklusif. Nah, tetapi di sisi lain juga, tetapi tidak banyak saya menemukan bagaimana bentuk pekabaran Injil yang inklusif di tengah-tengah situasi Indonesia dan GKPA yang multikultural. Nah, saya tadi rindu sekali kalau membaca skripsi ini, Evan, kamu kritisi dulu tentang bagaimana sih penginjilannya menurut Alkitab yang bersifat multikultural. Ya, bagaimana? Misalnya seperti kita lihat banyak itu, ya. Misalnya kita ambil sosok Yesus sendiri, ya, saya Yesus, ya. Yesus kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 6. Nah, dan Matius 8 ayat 10. Bagaimana Yesus itu mengabarkan Injil itu, ya, dengan cara dia menyembuhkan anak perempuan Samaria. Kan berbeda agama dan suku antara Yesus dan orang Samaria itu. Nah, lalu kita melihat lagi, ini merupakan salah satu yang perlu orang gereja.
bagaimana gereja datang untuk menyembuhkan ya masyarakat yang berbeda dengan gereja itu sendiri. Nah, itu pekabaran Injil loh. Lalu yang kedua, Yesus tidak hanya datang kepada orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi. Kita lihat contohnya di mana? Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ya, di situ kita lihat Yesus bersama dengan Nikodemus, ya. Dan kita melihat lagi misalnya ya, bagaimana Yesus menunjukkan cinta kasihnya kepada Nikodemus, ya, yang berbeda dengan dia. Artinya Yesus ingin mengatakan bahwa cinta kasih Yesus itu tidak terbatas, tidak melihat suku, perbedaan suku dan lain-lain. Nah, gereja juga demikian. Dalam pekabaran Injil tidak menunjukkan itu. Nah, lalu kita lihat kisah 10 ayat 34 sampai 35 percakapan Yesus dengan Kornelius. Misalnya, ya, Yesus bercakap-cakap dengan Kornelius yang berbeda dengan dia. Nah, gereja juga seperti itu. Jadi bukan harus kita bentuk-bentuk yang seperti dulu itu penginjilan, bukan seperti itu lagi. Dalam diri Yesus sendiri banyak sebagai contoh pekabaran Injil, bentuk-bentuk pekabaran Injil yang gereja harus lakukan pada saat ini. Jadi pekabaran Injil bukan harus mengkristenkan mereka. Yesus tidak memaksakan mereka harus jadi Kristen, tetapi Yesus melayani mereka, mendatangi mereka, menghibur mereka, menyembuhkan mereka, membebaskan permasalahan hidup mereka. Kan itu bentuk pekabaran Injil. Dalam konteks sekarang juga itu masih penting. Nah, lalu pekabaran Injil juga kita terjemahkan dalam tugas panggilan gereja misalnya di tengah-tengah konteks majemuk sekarang ya. Nah, itu tidak ada kamu bikin bagaimana bentuk marturia misalnya ya. Nah, bagaimana bentuk tugas panggilan gereja marturia itu dalam konteks kemajemukan ini? Bagaimana GKPA ya? Melakukan marturia di tengah-tengah konteks ini, di kemajemukan ini, ya? Ya, kita harus apa? Bergaul tanpa melihat latar belakang perbedaan orang-orang. Ya, gereja begitu loh. Kan ada gereja di Jawa itu deh. Ya, awalnya mereka itu ditentang untuk beribadah. Tetapi dengan mereka mau bergaul ya dengan orang-orang masyarakat, tukang becak yang berbeda dengan mereka. Ketika gereja itu mau ditutup, tukang becak itu tangannya saling berpegangan dan mengatakan, kalau kalian ingin tutup ini, hadapi kami. Karena gereja ini adalah hidup kami. Padahal mereka bukan agama Kristen. Nah, berarti gereja berhasil melakukan marturia. Nah, jadi demikian juga kita lihat ya, koinonia misalnya ya, bagaimana gereja ini dalam bentuk dalam PI ini dalam bentuk koinonia juga diperhadapkan dengan konteks sekarang ya. Nah, kita berteman, bersekutu misalnya dengan yang lainnya misalnya. Ya. Ya, ada kita melihat dalam WCC ya. Tahun 1993 ya ada nats koinonia yang dipakai oleh WCC untuk menerjemahkan koinonia dalam konteks multikultural ini. Nah, dan itu harus GKPL harus belajar dari itu misalnya. Nah, jadi bagaimana diakonia juga seperti kamu katakan, GKPL jangan hanya sibuk menolong hanya anggota gereja saja, tapi mari kita berdiakonia ya, peduli kepada yang lain-lain ya. Ya, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang diperhadapkan dengan sesama kita yang berbeda. Kita tunjukkan, kita bersyukur punya saudara kita yang agama Muslim, Buddha, Hindu misalnya. Ya, kita juga misalnya melayani Tuhan. Bukan berarti kita melayani Tuhan hanya untuk Kristen saja, tapi untuk mereka juga misalnya. Ya, kita juga menunjukkan diakonia yang berkaitan dengan misi dan pekabaran Injil misalnya ya. Bagaimana kita membangun fondasi yang kuat kepada gereja sebagai tubuh Kristus ya. Di mana pekabaran Injil ini bukan hanya dalam bentuk abstrak ya. Kita harus berteriak misalnya menyuarakan, menggemakan,
Ya, tetapi kita harus menunjukkan aksi-aksi sosial kita, kepedulian kita ya, melalui perbuatan-perbuatan kita kepada yang lainnya misalnya. Ya, banyak contoh-contoh yang bisa. Ini saya melihat contoh-contoh konkret yang harus dilakukan oleh gereja untuk menunjukkan pekabaran Injil dalam konteks sekarang kemajemukan itu belum saya lihat. Nah, apa contohnya? Belum kamu bikin di sini. Ya, belum kamu bikin. Ya, cuman kamu bilang jangan menyalahkan orang lain, cuman begitu. Jangan menganggap kau benar, dia tidak. Cuman itu, tapi contoh konkret nyatanya apa supaya ketika gereja membaca, ya di GKPA membaca, oh ternyata bentuk pekabaran Injil yang sekarang dibutuhkan oleh GKPA supaya masyarakat tertarik dengan GKPA seperti ini. Ya sama seperti Yesus kan? Ya, Yesus hadir di tengah-tengah berbagai perbedaan dengan pendengarnya. Tapi kenapa orang itu senang dan tertarik dengan Yesus? Ya pasti ada cara, ada penginjilan, bentuk penginjilan yang pelayanan yang Yesus lakukan sehingga orang lain tertarik. Ya GKPI juga begitu. Ya, jadi bukan hanya untuk mencari jiwa-jiwa, mengapai, menobat apa semua. Tidak seperti itu lagi untuk konteks sekarang. Ya, sehingga dengan kebaikan-kebaikan persekutuan, persahabatan kita dengan mereka, mereka juga akan merasakan, oh ternyata Kristus yang disembah oleh sesamaku, saudaraku Kristen itu adalah Kristus yang benar-benar baik, yang mempunyai cinta kasih kepada semua tanpa peduli latar belakang. Kami orang berbeda dengan dia, agama misalnya Kristen, agama Buddha, Hindu, entah siapa gitu ya. Ternyata mereka mau tolong kan. Ternyata Kristus mereka luar biasa. Kan itu kesaksian dari Nava Urba. Kenapa dia akhirnya pindah menjadi Kristen. Ketika ibunya Kristen, tetapi setiap kalau puasa, ibunya itu selalu membangunkan Nava Urba, bangun anakku, itu ibu sudah masakkan sarapanmu, sudah ibu siapkan semua. Nah, jadi akhirnya Nava Urba tertarik dengan perilaku kebaikan cinta kasih ibunya. Walaupun aku berbeda dengan ibu, kok sepertinya ibuku itu yang lebih menghormati apa aku gitu ya. Nah, puasa itu gitu. Nah, akhirnya dia mulai pelajari dan tertarik dia dengan kekristenan itu. Nah, itu maksud saya, itu maunya kami manfaatkan. Ya. Dalam konteks sekarang supaya masyarakat, khususnya GKPA ya, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Muslim, ya bisa bisa menjalankan pekabaran Injilnya dengan baik, dan masyarakat Angkola juga dan lain-lain bisa tertarik dengan GKPA itu sendiri dan merasakan cinta kasih Kristus tersebut. Ya oke, itu dari saya tambahannya. Lalu kita melihat lagi ya. Halaman ini ya. Halaman 45 deh. Halaman 45. Nah, coba Evan jelaskan dulu mengapa gereja sebagai subjek pengembang tugas amanat agung. Saya belum paham di situ. Kenapa gereja menjadi subjek? Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Mengapa sebenarnya gereja menjadi subjek pekabaran Injil? Gereja sebagai subjek pekabaran Injil, saya katakan di sini bahwa gereja hadir untuk memberitakan Injil itu. Gereja hadir dari pekabaran Injil dan gereja hadir dari pekabaran Injil. Dan gereja adalah alat ataupun instrumen daripada pekabaran Injil di dunia pada saat ini, Bu. Sebenarnya kalau kita dan Evan
coba menggali lebih dalam, gereja yang Evan maksud di sini bukan hanya gereja secara instansi, tetapi gereja dalam hal iman ataupun orang yang percaya kepada Kristus yang seharusnya pergi untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Mereka adalah subjek daripada pekabaran Injil itu sendiri. Gereja dalam hal instansi dan juga gereja dalam hal perkumpulan orang-orang yang telah menjadi murid dan siap untuk memuridkan kembali kepada Kristus Yesus. Itulah yang saya maksud mengapa sebenarnya gereja menjadi subjek pekabaran Injil itu. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu, mic-nya, Bu. Oke, yang terakhir dari saya ya. Ini ada halaman berapa saya jadi lupa. Di situ ada tentang Markus, Yohanes, kemudian tentang Injil ya. Halaman 40, Bu. Iya. Kenapa itu duluan kamu bikin Markus? Kenapa enggak Matius kamu bikin? Menjadi pertanyaan. Oke. Kenapa halaman 40 ya, Nak? Ya. Kenapa itu nomor 1 Markus? Kenapa enggak Matius? Oke, Bu, terima kasih. Kenapa Evan bikin Markus duluan baru disusul dengan Matius dan lain sebagainya? Evan rasa ini mengarah kepada akarnya duluan, Bu. Maksudnya akarnya kita harus bertobat dulu, percaya dulu, baru proses menjadi murid pasti dilalui, dan kemudian dalam keterangan Lukas juga dan Kisah Para Rasul siap untuk memberikan kesaksian iman tadi, dan yang keempat Yesus sebagai utusan yang mengutus tadi, Bu. Itu menurut Evan tahap-tahapnya, Bu. Kita harus percaya dulu, menjadi bertobat dulu, terus siap untuk dalam proses menjadi murid, dan misi yang kita pegang adalah memberikan kesaksian iman yang telah kita pertobatkan tadi, yang kita imani tadi, yang telah kita percayai tadi, dan yang pandangan kita adalah Yesus sebagai utusannya. Itulah mengapa Evan tulis Markus dulu, Matius dulu, Lukas, Kisah Para Rasul, dan kemudian Yohanes. Ya oke lah. Terima kasih Pak RH, terima kasih Evan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Mary Ginting. 19 menit ya untuk memberikan masukan kepada Saudara Evan Dongoran. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang mempertajam karya ilmiah yang akan segera diperbaiki oleh Saudara Evan. Dan tentu saya secara pribadi yang akan membimbing dia dalam proses penyelesaian ini akan menampung semua masukan yang dari Bapak Ibu dosen penguji. Dan tentu dari saya pun akan memberi masukan, itu akan saya kirimkan nanti filenya kepada Evan untuk dibaca dalam rangka menyempurnakan karya ilmiah ini. Dengan demikian berakhirlah proses ujian skripsi atas nama Evan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dosen penguji dan memberkati Saudara Evan dalam rangka penyelesaian tugas ini, bahkan bisa berguna bagi diri Evan dan juga bagi gereja dan juga bagi kampus. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen, dan bagi Evan dan juga Natulen Sofian Panjaitan, selamat siang bagi kita. Dan sebelum kita menutup dengan doa, saya foto bersama dulu. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, silakan Saudara Evan untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu moderator dan juga penguji saya. Dalam pengujian ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan yang telah membimbing kami, yang telah mempersiapkan dan memberikan kami kesempatan untuk bertemu, walaupun dalam virtual secara untuk meja hijau ya Bapak. Biarlah Bapak skripsi ini boleh berguna bagi saya pribadi dan juga gerejamu untuk pengembangan pekabaran Injil keluar oleh gereja. Juga kepada Bapak, Ibu, dosen, moderator dan juga penguji saya, kiranya Kamu berkati dan menyertai mereka dalam pengajaran, pekerjaan dan juga pelayanan mereka. Engkau berikan mereka kesehatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kegiatan kami selanjutnya tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menuntun kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Amin. Amin.
Oke, selamat siang bagi kita semua. Oke, yuk. Terima kasih Pak RH. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak, Bu. Yuk, saya akhiri ya, saya tutup. Yuk, oke.